Bismillahirrahmanirrahim. Selesai perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? Ya maaf, kita ini sama sejarah kita harus tahu. Karena sejarah itu kejayaan umat Islam. Yang nggak tahu dengan sejarahnya, ya bermasalah hidup dia. Karena ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu yang tidak perlu diulangi lagi sama kita. Tapi karena kita nggak baca sejarah, kita akan mengulangi kesalahan itu. Perang Uhud itu, umat Islam kalah apa menang? Kalah, menang. Ada khilaf di antara jemaah. Menang dulu terus kalah. Iya, seperti itu. Menang dulu terus kalah. Kenapa kalah? Iya, perintah Nabi nggak ditaatin. Jadi umat Islam kalau kalah dibiarin sama Allah, padahal di tengah-tengah mereka itu ada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, di tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Hamzah, ada Mus'ab bin Umair. Allah kasih kekalahan. Gara-gara satu perintah Nabi dilanggar. Nabi melarang, mereka tidak mendengarkan. Ini masalah jamaah. Akhirnya tidak sedikit sahabat yang terbunuh. Peristiwa itu tahun ketiga Hijriah. Tepatnya pada pertengahan bulan Syawal. Sebelum perang, ada sebuah peristiwa indah. Jabir bin Abdullah bersama abahnya. Abahnya ini sudah tua. Anak sama bapak mau ikut perang. Kata bapaknya, Jabir kamu jangan ikut. Kamu jaga adik-adik. Jabir punya adik kira-kira 9. Bapaknya mau berangkat perang. Bapaknya ngomong, Jabir abah punya utang. Nanti kamu bayarin ya. Aduh, kata Jabir, bah gimana bah? Sudah kamu di rumah. Di sini Jabir nanti menikah sama janda. Ketika Jabir datang menyumpai Nabi SAW, dilihat kayaknya habis kawin Jabir ini. Ditanya Jabir, gadis apa janda? Gadis apa janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Dengan wajah lesu mungkin. Kenapa janda? Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Jabir, kenapa kau nggak nikah sama gadis yang dia akan memainkanmu dan engkau memainkan dia? Aduh, kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia, ninggalkan adik 9. Kalau aku nikah sama gadis, siapa yang mau ngerawat adik-adikku, kata dia. Subhanallah, betapa indahnya niat Jabir untuk menikah dengan janda. Akhirnya dalam peperangan itu, ayahnya Jabir meninggal dunia. Subhanallah, Jabir sedih dalam bayangan dia, ya Allah ya, abah meninggal dunia. Dia ingin melihat bapaknya. Gak kuat Jabir. Dia menangis. Dan ada bibinya juga menangis. Dibuka itu wajahnya sama Jabir bin Abdullah. Dan dia menangisinya. Dan orang-orang melarang. Jangan. Kata Nabi SAW, biarkan Jabir. Jangan dilarang. Faja'alat ammati Fatimah tabki. Bibiku Fatimah juga menangis. Apa kata Nabi SAW kepada bibinya? Tabkina awla tabkin. Engkau mau nangis, engkau nggak mau nangis. Mazalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh. Itu malaikat, karena panas pada waktu itu malaikat terus menaungi jasad bapakmu sampai kalian angkat jasad itu. Lalu Jabir benar-benar sedih ditinggal oleh ayahnya. Nabi melihat Jabir, ya Jabir, mali araka munkasiran. Setelah kejadian itu ditanya, Jabir, kenapa aku melihat engkau kok sedih banget? Kata Jabir, ya Rasulullah, ustushhida abi wa taraka iyalan wa dainan. Ayahku meninggal dunia dan dia meninggalkan keluarga yang banyak dan hutang, ya Rasul. Hutang.
Sedangkan Jabir ini masih muda, waktu itu belum nikah dia. Dia memikirkan bagaimana bayar utang, bagaimana mengurusi adik-adik. Jabir, kata Nabi SAW, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Engkau mau aku kasih kabar gembira enggak? Gimana ayahmu berjumpa dengan Allah? Qultu bala ya Rasulullah. Aku katakan iya ya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab. Allah itu tidak pernah berbicara kepada seseorang kecuali dari balik hijab, dari balik tabir. Wa kallama abaka kifahan. Dan Allah berbicara sama bapakmu tanpa hijab. Langsung bicara sama ayahmu. Lalu Allah, apa kata Allah kepada ayahnya Jabir? Ya abdi tamanna alayya u'tika. Wahai hambaku, engkau silahkan berangan-angan. Minta apa engkau aku kasih. Minta apa engkau aku kasih. Kata mereka, apa lagi ya Allah yang mau diminta? Engkau minta, aku kasih. Karena disuruh minta, apa yang diminta oleh ayahnya Jabir? Ya Rabbi tuhyini. Aku kalau disuruh minta, aku minta engkau hidupkan aku lagi di dunia. Untuk apa hidup kembali di dunia? Fa'uqtalu fika thaniyatan. Agar aku berjuang kembali di jalanmu dan aku terbunuh untuk yang kedua kalinya di jalanmu. Gak ada yang keinginan di dunia mau menyelesaikan bangunan rumahnya. Aduh, itu tanah belum selesai akadnya itu. Gak ada. Yang diinginkan hidup kembali untuk kembali berjuang di jalan Allah. Faqala Rabbu subhanahu. Lalu Allah mengatakan, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Ya Abdullah, sudah menjadi keputusanku, nggak ada orang yang balik ke dunia kalau sudah mati. Qala ya Rabbi, kalau begitu, oke, kita nggak akan hidup kembali, tapi kita minta sesuatu. Fa'abligh man wara'i. Informasikan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia, dari keluarga-keluarga kita, dari para sahabat Nabi, tentang kondisi kita, tentang kebahagiaan kita. Kita tahu orang yang mati syahid, dia akan berada di dalam rongga-rongga atau di perutnya burung-burung hijau. Tasrahu fil jannati haitsu tasha. Dia terbang di surga Allah itu keliling kemana aja mereka suka. Wallahi jamaah, kalau bicara surga, kita tuh beriman kalau surga itu ada. Yang menyebabkan kita mau datang kajian ini apa sih? Kan disebutkan yang mau datang menuntut ilmu itu berada di jalan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, pulang dari tempat ini dapat apa? Dapat capek, dapat lelah. Kita pulang dari kerja dapat duit. Pulang kajian, mau di masjid, mau di rumah, nggak dapat apa-apa. Kenapa datang? Iman. Kita beriman. Maka di sini ayahnya Jabir mengatakan, sampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia, kalau kita berbahagia di tempat ini, nggak usah kepikiran sama kita. Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 169. Mic-nya udah ketemu belum? Hah? Satu enam sembilan. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, kalian jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, meninggal dunia. Bal ahya, mereka itu hidup, tapi dalam kehidupan yang berbeda. Jadi kalau bicara hidup jamaah, hidup di dunia ini, Allahu Akbar, penuh dengan kesusahan. Tapi kalau sudah mati, hidup, berarti hidup dalam kenikmatan, tidak dalam siksa yang diterima oleh Dia. Yang hidup di dunia kadangkala ya masih hidup, tapi nggak bisa duduk di bawah Ustaz. Kadangkala nenek-nenek udah aduh nggak bisa Ustaz, lututnya ini udah sering bunyi.
Ada orang yang sholat tapi nggak bisa sujud. Kita kadang-kadang lihat di Mekah, di Madinah sholatnya berdiri, tapi waktu yang sujud nggak bisa karena dia nggak bisa berdiri. Itu kehidupan di dunia. Hari ini tertawa, besok menangis. Tapi itu abahnya Jabir. Allahu Akbar. Segala kenikmatan Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabbnya dikasih rizki. Dan kalau bicara rizki di surga, Allah mengatakan lahum ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Apa saja yang dikehendaki, jemaah. Sampai Ibnu Katsir menceritakan asar di tafsir Ibnu Katsir. Apa sih yang diinginkan? Ibu-ibu kalau dikasih kesempatan untuk meminta di surga, minta apa? Minta apa kira-kira? Kalau sudah di surga kepingin apa? Kepingin kumpul sama teman-temannya, kepingin ngobrol. Ibu-ibu kan kenapa demen kajian? Karena banyak sohibnya. Dia kepingin duduk-duduk apa kayak gitu. Masya Allah. Lahum ma yasha'un, yang diinginkan dikasih. Diceritakan ketika mereka sedang lagi ngobrol, yang laki-laki ini lagi ngobrol ya. Mereka saling berhadap-hadapan. Tahu-tahu datang awan. Awan itu datang. Awan itu berhenti di depan orang-orang yang sedang ngobrol. Awan itu bertanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin hujan apa? Kepingin hujan apa? Bapak-bapak kepingin hujan apa? Mereka minta hujan ini, hujan itu. Sampai ada yang mengatakan amtirina kawa'iba atraba. Turunkan hujan bidadari. Bayangkan jemaah. Bisa minta hujan bidadari. Allahu Akbar. Ibu-ibu susah kalau sudah bicara bidadari. Ibu-ibu nggak kepingin punya suami dua, nggak ada ibu-ibu yang kepingin suami dua, nggak ada, nggak di dunia, nggak di akhirat. Bapak-bapak kepingin bidadari, masya Allah, makanya siap-siap lah.